Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Antika dengan NIM 2105110937. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan penerapannya, di mana gaya dan penerapannya ini merupakan salah satu materi yang nantinya akan kita pelajari atau akan kita berikan kepada anak sekolah dasar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan videonya sampai selesai. Nah teman-teman, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan penerapannya. Lalu apa sih artinya gaya itu? Nah, gaya itu merupakan tarikan ataupun dorongan yang kita berikan pada suatu benda. Nah, tanpa kita sadari setiap hari itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah memberikan gaya kepada suatu benda. Gaya yang kita berikan kepada suatu benda itu dapat menyebabkan benda bergerak, benda berpindah posisi, dan benda memiliki suatu perubahan kecepatan. Ini contohnya, saat kita mendorong suatu meja ataupun suatu lemari, maka meja itu akan bergerak dari tempat posisi semula ke tempat posisi yang sudah kita gerakkan tadi. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka lemari ataupun meja tersebut maka akan semakin jauh ataupun posisinya akan semakin jarak dalam perpindahannya itu akan semakin jauh juga. Nah, pada gaya ini dilambangkan dengan F, di mana F itu merupakan gaya, dan dalam penjumlahan untuk gaya tersebut itu F. Contohnya pada F1, F1-nya itu adalah 5N. N itu apa sih? Nah, N itu merupakan satuan dari gaya, yaitu Newton. Nah, saat kita memberikan gaya 5N dan juga gaya kedua 10N, maka kita tinggal menjumlahkan saja 5 tambah 2, 5 tambah 10, maka gaya yang diberikan adalah 15N ataupun 15 Newton. Gaya dibedakan menjadi titik kerjanya dan juga dari sumbernya. Berdasarkan titik kerjanya, gaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu gaya gesek dan juga gaya pegas. Untuk gaya gesek kita bahas dulu tentang gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini merupakan pertemuan ataupun terjadinya antara dua benda yang saling bersentuhan. Nah, contohnya itu adalah pada rem sepeda. Saat kita mengerem sepeda ataupun mengerem sepeda motor, maka motor itu akan berhenti. Di situ terjadi gesekan antara rem sepeda tersebut. Lalu besar gesekan tersebut itu juga didasarkan ataupun besar kecilnya itu berdasarkan permukaannya dan juga beratnya ataupun berat ringannya. Maksudnya apa sih? Nah, untuk berdasarkan permukaannya tersebut, jika permukaan licin, maka gaya gesek yang diberikan akan semakin sedikit. Dan jika permukaan itu kasar, maka gaya yang akan diberikan itu akan semakin besar. Contohnya nih, kita sedang melaju di jalan yang licin. Kita mengerem, maka gaya gesek yang terjadi itu akan semakin sedikit. Berbeda saat kita mengerem di jalan yang kasar, contohnya itu di bebatuan. Nah, yang kedua itu adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini contohnya adalah karet gelang. Di sini. Saat kita renggangkan ataupun kita mampatkan, itu terjadi gaya pegas, yaitu elastisnya, sifat elastis dari karet gelang tersebut. Contoh lain itu adalah saat kita menarik busur panah, itu terjadi gaya pegas juga. Selanjutnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya magnet dan juga gaya listrik. Yang pertama yaitu gaya magnet. Nah, untuk gaya magnet ini merupakan dua benda yang tidak saling bersentuhan tetapi terjadi tarikan ataupun dorongan. Pada gaya magnet ini, jika kutubnya itu sama, maka terjadi tolak-menolak. Dan jika pada kutubnya itu berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik. Contohnya nih, kita ada magnet nih, menarik suatu paku. Nah, paku itu tanpa bersentuhan, maka akan lengket langsung ke magnet tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu adalah gaya listrik. Gaya listrik ini juga tidak terjadi sentuhan, di mana itu contohnya ini pada kita sering nih melihat anak-anak nih kan menggosokkan suatu penggaris di atas meja,
Lalu kita potong kertas kecil-kecil. Pada saat kita sudah menggosokkan penggaris tadi itu, kita dekatkan penggaris tersebut pada kertas tersebut, maka kertas tersebut akan menarik ataupun akan tertarik oleh penggaris tersebut. Contohnya lagi saat kita pada sisir. Pada sisir itu saat kita gosok-gosokkan ke atas rambut ataupun di rambut, saat kita tarikan pada potongan kertas tadi, maka potongan kertas tersebut akan ikut tertarik juga. Di situ terjadi yaitu gaya listrik, di mana tanpa bersentuhan mereka itu terjadi tarik-menarik. Newton ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, pada hukum Newton 1 berbunyi adalah sigma F sama dengan 0, yang artinya adalah saat kita memberikan sebuah gaya, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Contohnya pada saat kita mengerem sebuah sepeda motor ataupun mobil, saat kita mengerem, maka saat ke depan, maka kita juga akan ikut ke depan. Begitu pula saat kita pada tanjakan pelan-pelan, maka posisi kita akan ke belakang. Di situ posisi kita akan kembali. Hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A. Di situ terdapat massa dan juga percepatan. Contohnya adalah saat kita mendorong sebuah meja yang kita dorong dari tempat posisi semula ke tempat yang telah kita dorong tadi, itu mengalami perpindahan tempat atau perpindahan posisi, di mana meja memiliki massa dan juga perpindahan dari tempat semula ke tempat yang telah kita pindahkan tadi itu memiliki percepatan. Dan yang terakhir adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini adalah F aksi sama dengan min F reaksi, di mana saat kita memberikan gaya aksi pada benda satu, maka benda kedua juga akan memberikan reaksi kepada benda satu tadi, tetapi dengan arah yang berlawanan. Sehingga hukum Newton 3 ini adalah berbunyi F aksi sama dengan min F reaksi. Demikianlah video saya mengenai gaya dan juga penerapannya. Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi supaya kita sama-sama belajar untuk yang lebih baik lagi. Saya Cindy Antika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.